Hai guys, kita ada di mana? Di Monas. Hai guys, kita ada di mana? Di Monas. Halo geng, sekarang kita lagi ada di mana? Di Monas. Di Monas. Kita mau muter-muter Monas, muter-muter Jakarta lah. Oke? Ikutin terus ya gengs, kita mau kemana? Masuk aja bayar. Gimana masuk? Kenapa? Masuk ke bayar? Masuknya bayar. Tapi kurang Jadi kok. gini, sekarang kita lagi ada di Monas. Kita mau keliling Jakarta nih. Jadi startnya dari Monas. Kita mau kemana aja nanti ikutin ya pokoknya ya. Oke? Let's go. Halo gengs, sekarang kita lagi ada di depan Monas nih. Kita mau kemana kan? Mau masuk ke dalam? Iya, rencana masuk ke dalam. Sebenarnya kita kan orang udah sering lah ya ke Monas, cuman kayaknya ada beberapa dari kita belum ada yang pernah masuk. Jujur saya orang Jakarta tapi belum pernah masuk Monas. Parah. Wah, kasih ya ampun. Namanya Formula E ini mau di lokasinya mau di sini jadi biar ngeliatin betapa gagahnya Monas. Cuman kayaknya menimbulkan banyak pro dan kontra ya. Nggak tahu sih kayak gimana. Cuman ini ada salah satu tempat yang lagi di renov. Nah, sedikit info, lokasi yang akan dipakai adalah di bagian belakang sana yang sedang renovasi. Tapi izin dari pemerintah pusat belum kunjung turun untuk Formula E ini. Padahal bulan apa kan? Bulan Juni itu harus diselenggarakan di sini. Dan ada desas-desus di suatu artikel bahwa Formula E 2020 dibatalkan katanya. Halo gengs, sekarang kita lagi mau masuk ke Monas. Mau beli tiket dulu, terus Karena tadi sebenarnya kita pengen lihat yang direnovasi yang di tempat Formula E-nya di sana tuh, tapi kayaknya nggak terlalu kelihatan, jadi kita pengen lihat dari atas. Jadi kita harus masuk dulu lah. Ya sambil menyelam minum air, kita nanti bakal explore lah apa yang ada di dalam. ya, keliling-keliling lah, lihat di dalam Monas tuh sebenarnya ada apa aja gitu. Apakah bisa nemu yang banyak orang nggak tahu? Bener. Siapa tahu kan belum ada yang pernah ke Monas kayak ini nih. Nah lihat tuh, ibu-ibu pada ngerumpi tuh. Tuh, ibu-ibu pada ngerumpi. Woi, mau manggung ya? Iya, kita mau manggung nih. Mau manggung di Monas ya? Jadi biduan Jakarta.
pertama kayak gimana, yuk kita lanjutin. Let's go. Halo geng, sekarang kita lagi ada di bawah Monas, lagi Di terowongan. terowongan menuju ke Monas. Jadi kalau nggak masuk harus lewat terowongan dulu. Sekarang kita mau ke apa? Monas bagian bawah ya? Iya. Lantai satunya. Lantai satunya. Ikutin terus ya geng. Sekarang kita sudah ada di dalam Monas. Ini kayaknya sekarang kita ada di dalam Monasnya, dan ini ada banyak cerita bersejarah yang kalian bisa baca-baca di sini. Kita mau coba lihat ya. Jadi ini kayak isinya diorama tentang sejarah ya? Iya. Kayak Masyarakat purba. Ini manusia praksara, bukan manusia purba. Ada di Bahari. Apa? Manusia praksara. gelap ya? Hai guys, kita lagi ada di diorama. Yang pertama ini, diorama 1 itu tentang manusia praksara. Next, diorama berikutnya. Jadi diorama kedua sampai dengan ini, itu tuh yang kedua tuh tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Ada kerajaan Sriwijaya ya, yang paling terbesar kerajaan Buddha. Terus juga ada pembuatan-pembuatan dari kebudayaan pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah ini ada tentang tradisi-tradisinya. Dan ini Sumpah Palapa yang paling terkenal pada masa Majapahit. Nah ini pada masa Majapahit di mana dia berperang. Ya ini diorama itu ada 2 kerajaan utama yang paling terbesar di Indonesia, Majapahit sama Sriwijaya. Ya. Nah ini adalah kerajaan dari utusan Cina yang dia itu berbeda dengan Majapahit. Next, di sini ada. Nah, ini mulai masuknya Islam ke Indonesia atau di Nusantara. Oh ya, masuknya Islam ke Nusantara ya. Dengan adanya peranan pesantren sebagai salah satu penyebaran agama Islam. Jadi di diorama 3 ini isinya itu perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, dan di sini sampai di diorama keberapa ini proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sejarah
sejarah bangsa Indonesia mau mencapai kemerdekaan di diorama ini. Jadi secara umum di diorama ini semua isinya menceritakan bagaimana sejarah bangsa Indonesia dari awal prasejarah sampai hingga mencapai kemerdekaan di tahun 1945. Oke. Ya oke guys, jadi dari berbagai sejarah itu juga ternyata nggak hanya cuman hanya beberapa agama tertentu ya, kayak tadi yang Muslim kuat banget, ternyata ini agama Katolik juga, ternyata gereja Katolik itu juga semua serentak dari seluruh bangsa Indonesia. Ternyata mereka berkumpul untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan ya ini kayak bukti bahwa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bahwa semangat nasionalisme itu gak hanya soal agama, tapi seluruh bangsa Indonesia, mau agama berapapun itu, semua apapun itu, dan pasti ya nasionalisme itu memang harus dihidupi. Ya guys, ini diorama 4 udah masuk untuk gimana cara Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Kan tadi sampai diorama 3 itu bagaimana mereka berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, di diorama 4 ini bagaimana Indonesia mempertahankan kemerdekaan, dan juga bagaimana Indonesia berdiri sebagai sebuah negara. Kayak mulai dari mereka gimana negara kesatuan ataupun sistem pemerintahnya bagaimana. Mungkin kayaknya ada juga konferensi gitu deh, ya ini udah kayak termasuk Indonesia jadi anggota PBB. Ini adalah konferensi Asia Afrika. Guys, sekarang kita ada di ruang kemerdekaan di Monumen Nasional di Monasnya. Nah, di dalam ruangan ini ada tempat, jadi di dalamnya itu ada rekaman asli dari suara Bung Karno ketika beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi tempat ini tuh sakral istilahnya begitu ya, bersejarah banget, dan di setiap sudutnya ini, di tembok-tembok ini ada aksen-aksen kemerdekaan Indonesia nih, kayak contohnya naskah proklamasi dari yang kemerdekaan Indonesia yang Bung Karno proklamirkan. Terus di sini ada peta wilayah Indonesia, dan di belakang sudut ini ada burung Garuda, yaitu lambang dari Indonesia dan mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dan satu lagi itu ada pintu tempat masuknya tadi untuk melihat suara, mendengar suara rekaman dari Bung Karno. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Guys, nah sekarang di sudut yang satu lagi ini, tembok ini adalah pintu di mana ya
menggambarkan sebuah pintu di mana di dalamnya itu ada naskah dari teks proklamasi Indonesia. Nah, itu asli apa enggak? Jadi yang di dalamnya ini adalah naskah asli yang difotokopi. Nah, dan aslinya itu ada di Arsip Negara. Jadi di sini adalah fotokopi dari naskah aslinya itu, dan juga ada suara asli langsung dari Bung Karno ketika dia memproklamirkan proklamasi Indonesia gitu. Dan sebelum memproklamirkan itu juga ada ada lagu Bagimu Negeri yang semakin kayak bikin sakral deh dari si pintu ini pas dibuka. Jadi pas pintu dibuka ada suara dari lagu Bagimu Negeri, baru suara Bung Karno ketika dia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, juga jadi ada info juga nih. Jadi di pintunya ini itu dari emas dan dilapisi dari perunggu dengan berat totalnya itu 22 kg. Sedangkan pintunya ini beratnya katanya 4 ton. Terus ya, maknanya juga ternyata gambar warna-warnanya ini, jadi warna hijau melambangkan kesuburan, terus warna emasnya ini adalah kemakmuran. Dan nah, di dalam jadi pas pintu kebuka ini itu ada, jadi selain teks proklamasi jadi ada gambar barong gitu. Jadi barong ini adalah budaya dari Indonesia yang dari Bali. Jadi memang tempat ini seperti menggambarkan seni budaya asli Indonesia gitu. Jadi bener-bener Indonesia banget pokoknya gitu. Yuk. Oke gengs, tadi setelah kita muter-muter di dalam Monas, di bawahnya, sekarang kita lagi nunggu dulu antrian lift buat naik ke atas. Sekarang kita lihat nih, di belakang itu tuh ada renovasi Monas bagian selatan kalau nggak salah. Ya kan, jadi salah satu yang akan dilewati oleh Formula E nanti. Dan itu sekarang prosesnya masih sekitar 50% atau 60% lah. Dan ini tuh banyak penuai kontroversi dari segi lingkungan, karena ada ratusan, mungkin puluhan atau ratusan pohon yang ditebang kemarin. Dan apakah dengan mengorbankan pohon-pohon itu bisa meningkatkan pariwisata pada Formula E nanti? Kita lihat saja nanti ya. Jadi diselenggarakan atau tidak? Ya Allah, belum kerekam. Hai guys, sekarang kita ada di pelataran Monas. Ini kita lagi nunggu buat naik ke puncak. Ya lama banget, jadi ternyata kalau naik ke puncak harus ngantri. Kita tadi ngantri dari jam 12 sampai setengah 2 ini belum naik. Akhirnya kita tidur-tiduran. Lumayan lah buat terbang. Karena Anda ada lagi terakhir Iya. Stay tune terus ya, nanti kita naik ke puncak. Tidur dulu. film tok kecap. Guys, sekarang kita mau ke puncak. Ada siapa sih? Ini Bawa kakinya. ya. Bener serius? Ngomong. Tok kecap, tok kecap. 4. Ini Pak. Nomor 4.
puncak dari Monasnya nih. Kalian bisa lihat seluruh area Jakarta dari sini, dari utara, timur, selatan, barat, semuanya bisa terlihat dari sini. Keren. Bu, kasihan nggak nyampe. Yang paling favorit sih sebenarnya bisa kalian lihat dari puncak ke bagian utara, pantai. Tapi mungkin kalau kalian tertarik dengan perkotaan gedung, kalian bisa ke selatan tuh, Bagian selatan ya. ke arah selatan. Jadi banyak gedung-gedung tinggi dan pemukiman masyarakat dengan pemandangannya. Terus kalian juga bisa lihat tuh kayak ada rokok. Kalian bisa menyaksikan. Oh. Sekarang kita lagi turun ya guys. Kita lagi puncak, jadi kita turun ke lantai 2 terus melanjutkan dengan tangga. Sehat. Ini bukan dari lantai 2.